Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia akan memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti makanan, rumah, kendaraan, dan yang tak kalah pentingnya yaitu air dan udara. Menurut Otto Sumarwoto, kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, yang kedua kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan yang ketiga kebutuhan dasar dalam hal ini kebutuhan sosial. Kebutuhan dasar untuk hidup hayati merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan proses biologis dalam tubuhnya. Maka dari itu, kebutuhan dasar hayati ini terdiri dari air, udara, dan bahan pangan. Kemudian kebutuhan hidup dalam hal ini kebutuhan dasar untuk hidup secara manusiawi, maka contohnya misalnya rumah, sistem nilai dan peranata sosial, pendidikan, kemudian pekerjaan, dan berbagai jenis kebutuhan manusiawi lainnya. Dan contoh dari kebutuhan hidup sosial merupakan kebutuhan di mana manusia memiliki keinginan untuk saling berinteraksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut, maka kemudian manusia memanfaatkan sumber daya alam ataupun memanfaatkan lingkungan untuk kemudian memenuhi kebutuhannya, seperti membangun industri, membuat tambang, kemudian menggunakan bahan bakar fosil dan juga minyak bumi demi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan dasar biologis dan juga kebutuhan dasar manusiawi. Namun jika upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan program sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan ataupun pembangunan yang ramah lingkungan, maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan seperti misalnya banyaknya pencemaran yang terjadi akibat limbah industri, kemudian sumber air yang digunakan masyarakat menjadi tercemar ataupun berkurangnya kuantitas air akibat musim kemarau yang berkepanjangan akibat perubahan iklim, kemudian pencemaran gas rumah kaca, dalam contohnya misalnya karbon dioksida akibat penggunaan bahan bakar fosil. Termasuk juga gas buang dari kendaraan yang dapat kemudian menghasilkan karbon monoksida dan juga pencemaran udara akibat buangan dari aktivitas industri. Dampak yang paling mengerikan yaitu terjadinya climate change atau perubahan iklim yang kemudian dapat menimbulkan berbagai bencana alam seperti misalnya angin topan, kemudian badai, kemudian terjadinya musim hujan yang kemudian dapat menyebabkan banjir dan berbagai musibah yang dapat kemudian mengganggu kehidupan manusia. Kemajuan ekonomi memicu perkembangan industri. Namun, semakin banyak industri, maka semakin banyak limbah yang dihasilkan. Padahal, limbah menjadi ancaman bagi lingkungan dan manusia. Limbah industri mengandung berbagai toksik atau limbah B3 yang membahayakan kesehatan manusia. Limbah cair industri paling sering mencemari lingkungan. Toksik yang paling sering terdapat dalam limbah cair seperti arsen, tembaga, merkuri, timbal, dan seng. Limbah cair juga tidak hanya dari industri, tetapi juga dapat berasal dari rumah sakit, pasar, restoran, bahkan dapat berasal dari rumah tangga. Beberapa pemilik industri cenderung melihat lingkungan sebagai common property atau milik bersama,
sehingga pencemaran lingkungan dianggap di luar komponen biaya produksi. Padahal setiap perusahaan atau industri wajib mengawasi dan mengendalikan limbah cair yang mereka hasilkan. Sifat limbah cair industri tergantung bahan yang digunakan saat proses produksi. Selain itu, pengolahan limbah industri membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun jika tidak diolah, maka limbah cair dapat mempengaruhi kualitas sumber air bersih, seperti sungai, danau, air tanah, dan berbagai sumber air bersih lainnya. Kewajiban pelaku industri dan juga masyarakat pada umumnya untuk kemudian mencegah terjadinya pencemaran pada sumber air bersih ataupun pada perairan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana dalam peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana peraturan ini menjelaskan tentang baku mutu air limbah, dan juga pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 P.68, yang dimana peraturan ini menjelaskan tentang baku mutu air limbah domestik. Dan tentu hal ini harus menjadi acuan bagi pelaku industri untuk kemudian menjaga agar air limbah buangannya tidak kemudian mengkontaminasi sumber air, khususnya perairan. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan menjadi permasalahan lingkungan lokal, nasional, regional, dan global. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi, dan kita akan menjelaskan beberapa contoh di antara permasalahan lingkungan tersebut. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse. Dan global warming ini kemudian menimbulkan dampak seperti climate change dan dapat kemudian memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kehidupan organisme yang ada di bumi. Sumber dari gas rumah kaca atau greenhouse gases seperti misalnya CFC, yaitu klorofluorokarbon, adalah sejenis emisi yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon, yang merupakan lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Dan contoh dari misalnya gas CFC yang dikeluarkan yaitu dari misalnya penggunaan spray pewangi ataupun yang lainnya, dan juga termasuk AC yang dapat mengeluarkan gas CFC. Kemudian gas buangan lainnya atau gas rumah kaca lainnya seperti misalnya penggunaan bahan bakar fosil yang kemudian menghasilkan gas buang, yang contohnya dapat yang dihasilkan dari kendaraan ataupun industri. Dan selain itu, kebakaran hutan dapat juga menyebabkan terjadinya global warming. Nah, proses terjadinya itu di mana meningkatnya greenhouse gases, gas rumah kaca di atmosfer, kemudian membuat sinar matahari yang masuk akan kemudian akan sulit kemudian keluar dari atmosfer, akhirnya akan terpantul di permukaan bumi, antara permukaan bumi dengan atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas dibandingkan sebelumnya. Berikutnya hujan asam. Proses awal terjadinya atau pertama kali terjadinya hujan asam di mana saat kemudian dibangunnya banyak industri di beberapa kota di dunia yang kemudian mengakibatkan timbulnya zat pencemar yang mengakibatkan penurunan kualitas udara. Dan pencemaran udara tersebut bisa kemudian bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dalam hal ini gas sulfur
dioksida dan juga nitrogen oksida. Sulfur dioksida bertemu dengan uap air atau H2O di atmosfer, maka akan membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang kemudian merupakan kategori asam kuat. Begitupun dengan nitrogen oksida yang kemudian bertemu dengan gas ozon yang akan membentuk HNO3, yang kemudian gas-gas tersebut akan masuk ke dalam siklus hidrologi yang menyebabkan terjadinya hujan asam, yang dimana air hujan yang turun kemudian memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yang kemudian dapat menyebabkan kematian pada organisme perairan. Semakin banyak polutan antropogenik pada suatu lokasi atau wilayah di bagian bumi tertentu, maka akan semakin merubah kualitas lingkungan yang ada di tempat tersebut, atau akan terjadi perubahan lingkungan yang dapat kemudian menimbulkan dampak negatif, khususnya dampak kesehatan bagi kehidupan organisme di tempat tersebut. Seperti di wilayah perkotaan, semakin banyak polutan antropogenik dari kendaraan, seperti misalnya karbon monoksida dan partikulat matter, maka akan semakin memperburuk kualitas udara di wilayah perkotaan tersebut. Sama halnya dengan semakin banyak limbah yang dibuang ke sungai atau badan air lainnya, seperti timbal maupun plastik, maka akan semakin besar perubahan lingkungan yang terjadi. Artinya akan memperburuk kualitas lingkungan di perairan tersebut.